Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya bisa melanjutkan pengajian kita tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-15 dari surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan manusia yang kafir, kemarin untuk ini sudah kita beri makna tetapi belum kita jelaskan secara sempurna. Fa'ammal insanu, sedangkan orang atau sedangkan manusia yang kafir, al-insan di sini maksudnya al-insanul kafir, yang tidak beriman dengan adanya kebangkitan, tidak beriman adanya hari kiamat. Idza mabtalahu, apabila Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepadanya dengan dia diberikan harta benda dan lainnya. Dia diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan kemewahan, diberikan kehidupan yang nyaman di dunia ini, diberikan nikmat-nikmat wa na'amahu, diberikan nikmat-nikmat yang luas sebagai karunia fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqulu rabbi akraman, maka orang kafir ini akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan keutamaan kepadaku dengan pemberian yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi dia menyangka bahwa apa yang Allah berikan kepada dia berupa kebutuhan-kebutuhan duniawi itu adalah dalam rangka untuk memuliakan dirinya. Itu siapa? Sifat orang kafir. Jadi orang kafir itu ketika dia diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, berupa rizki yang luas, berupa kesehatan, berupa keselamatan, kenyamanan,
dalam kehidupan dunia, dia kemudian merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada dia itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ukuran dari kemuliaan seseorang itu adalah harta. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut mereka, menurut orang kafir, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan keluasan rezeki kepada seseorang, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan keamanan, kenyamanan kepada seseorang, memberikan jabatan yang tinggi kepada dia, memberikan anugerah-anugerah duniawi yang lainnya, menurut mereka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai mereka. Allah itu menyayangi mereka, sehingga mereka diberikan diberikan kemewahan-kemewahan duniawi tersebut. Karena ukuran kemuliaan menurut mereka itu adalah harta benda, kekayaan, rezeki yang banyak, kenyamanan dalam kehidupan di dunia ini. Hal ukuran kemuliaan seseorang dalam kehidupan dunia ini bukan harta yang tidak Allah cintai. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat harta itu kepada orang kafir, juga kepada orang mukmin, baik kepada orang kafir maupun kepada orang mukmin. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini diberikan kepada siapa saja, kepada orang yang beriman. Di akhirat nanti rahmat Allah, nikmat Allah itu hanya diberikan kepada orang berpikir, oh kalau begitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang kafir. Kalau begitu berarti Allah menyayangi orang kafir. Buktinya itu mencintai dia. Karena nikmat iman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yu'til mala liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'til imana illa liman yuhib. Allah itu tidak memberikan nikmat iman kecuali orang yang Allah cintai. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman, meskipun dia tidak kaya raya, meskipun dia tidak berlimpah harta, meskipun dia hidup dalam kefakiran, kemiskinan, tetapi kalau dia mukmin, maka sesungguhnya dia adalah orang pilihan, sesungguhnya dia adalah orang yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus difahami. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir mereka nggak beriman terhadap adanya hari kiamat, sehingga mereka beranggapan kalau mereka itu diberikan harta, kalau mereka diberikan kekayaan, diberikan jabatan, diberikan kemewahan, maka mereka beranggap, oh Allah itu mencintai kami, Allah itu menyayangi kami. Padahal yang sesungguhnya kemuliaan, ukuran kemuliaan itu adalah apakah seseorang di dunia ini diberi iman apa enggak, diberikan taufik untuk bisa bertakwa, mengamalkan syariat Islam atau tidak. Kalau tidak, kalau seseorang di dunia ini dia tidak diberikan iman oleh Allah, tidak diberikan hidayah sehingga dia kafir, maka sesungguhnya dia seperti tidak diberi apa-apa sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang diberikan nikmat iman meskipun tidak diberikan nikmat harta, itu seakan-akan dia sudah diberikan segala-galanya. Sebaliknya, seseorang yang diberikan nikmat harta tetapi tidak diberikan nikmat iman, maka seakan-akan dia tidak diberikan apa-apa sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang diberikan harta melimpah, semuanya ada. Misalnya kekayaannya itu ratusan triliun. Itu ada. Sebagian orang yang memiliki kekayaan itu ratusan triliun. Sedangkan kita jutaan aja enggak misalnya. Itu ratusan triliun kekayaannya. Tetapi dia kafir. Bagi kita seakan-akan dia enggak dikasih apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat harta sebanyak apapun itu tidak sebanding dengan nikmat iman. Tidak sebanding sama sekali. Karena ketika seseorang yang memiliki kekayaan triliunan itu mati dalam keadaan kafir, maka dia akan menderita selama-lamanya di dalam neraka tanpa ada ujungnya. Sedangkan kalau orang mukmin, misalnya meskipun dia dalam kehidupan di dunia ini miskin, serba kekurangan, tapi apabila dia mati dalam keadaan mukmin, maka dia akan menjadi orang yang kaya raya selama-lamanya di dalam surga. Nah, makanya man u'tiyal iman walam yu'tad dunya faka'annama mamuni asyai'an. Nah, seakan-akan dia diberi segala-galanya. Tetapi sebaliknya man u'tiya ad-dunya walam yu'tal iman faka'annama ma u'tiya syai'an. Dia seakan-akan enggak dikasih apa-apa. Kalau dia hanya dikasihkan harta, tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini penting sekali untuk diperhatikan ayat ini. Ini sifat orang kafir. Jadi sifat orang kafir yang tidak beriman adanya hari kiamat, kalau mereka diberikan harta, mereka diberikan kemewahan di dunia, kemudian dia mengatakan Rabbi akramani. Nah, akraman itu asalnya akramani. Tuhanku itu sudah memuliakanku, Tuhanku sudah mencintaiku, menyayangiku. Dia mengatakan seperti itu. Sehingga dia semakin menjadi-jadi dalam kekufurannya karena merasa bahwa Allah Tuhannya itu memuliakan dia meskipun dia dalam kekufuran dengan bukti harta kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Dan itu sebuah kekeliruan yang fatal bagi orang yang kafir. Karena memang mereka pada dasarnya itu tidak beriman adanya hari kiamat. Kita jangan beranggapan seperti itu. Karena kita orang mukmin itu parameternya adalah iman dan taufik, amal soleh, ketakwaan. Kalau kita sekarang ini sebagai orang yang beriman, maka kita katakan alhamdulillah. Kita diberikan taufik oleh Allah bisa hadir dalam majelis ilmu, alhamdulillah. Kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, alhamdulillah. Kita bisa menjalankan puasa Ramadan, alhamdulillah. Kita bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, alhamdulillah. Karena itulah bukti cinta Allah kepada kita. Ketika seseorang diberikan hidayah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah parameter kebaikan bagi seorang mukmin. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin kemudian beranggapan seperti orang kafir. Karena ada sebagian orang kita, dia mukmin tetapi dia memiliki dugaan seperti orang kafir.
ketika dia misalnya sudah menjalankan sholat, rajin, berjamaah, kemudian kehidupan dia itu ternyata tidak baik-baik saja, kehidupan dunia dia. Dia sakit-sakitan, dia selalu kekurangan, serba kekurangan. Kemudian dia mengatakan, Allah itu nggak mencintai saya, Allah nggak menyayangi saya. Buktinya saya dibiarkan hidup miskin. Buktinya saya dibiarkan selalu sakit, diberikan sakit. Berarti Allah nggak sayang saya. Itu anggapan keliru. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi seseorang yang ditimpakan musibah justru dia itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepada dia. Karena musibah itu sebagai ujian bagi dia untuk meningkatkan derajat dia indallah. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat musibah yang akan menimpa dia. Dalam hadis yang lain disebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsalu. Orang yang paling berat balaknya, musibahnya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka, artinya yang derajatnya di bawah para nabi, kemudian begitu seterusnya ke bawah. Semakin rendah derajat seseorang, semakin ringan musibahnya, semakin berat atau semakin tinggi derajat seseorang indallah, maka semakin berat musibah yang akan mereka dapatkan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia. Maka musibah yang menimpa beliau itu sangat berat dan bertubi-tubi. Jangan dibayangkan, oh Nabi Muhammad itu kekasih Allah, maka kemudian hidupnya dalam kehidupan dunia ini menjadi nyaman senyaman-nyamannya. Tidak. Justru karena beliau itu kekasih Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berat musibahnya dan yang paling banyak musibahnya. Pernah kita ceritakan, kita membayangkan betapa beratnya musibah Nabi. Apabila kita itu berada pada posisi Nabi dari sisi menerima musibah itu, maka kita nggak akan kuat. Dari sisi musibah yang lahiriah misalnya, Nabi itu memiliki anak 7. Semua anak-anaknya itu meninggal di saat Nabi masih hidup. Sebagian masih kecil-kecil itu sudah mati bergantian. Hanya Sayyidah Fatimah itu yang meninggal setelah wafatnya Nabi 6 bulan. Sedangkan yang 6 semuanya mati di saat Nabi masih hidup. Bagaimana orang tua sedihnya, susahnya ketika putranya masih kecil kemudian mati. Putranya lagi masih kecil kemudian mati. Sebagian masih balita, sebagian sudah beranjak dewasa. Ada sebagian yang sudah dewasa kemudian meninggal dunia. Itu musibah yang sangat berat. Orang tua jika diuji seperti itu belum tentu seseorang itu akan tahan. Banyak sekali musibah yang beliau terima sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting sekali untuk kita perhatikan sungguh-sungguh, bersabar menghadapi penyakitnya itu. Padahal seorang nabi. Apakah itu menunjukkan Allah enggak mencintainya,
Allah nggak menyayangi? Enggak. Karena ukuran cinta Allah itu bukan pada harta benda, bukan pada kekayaan, tetapi pada keimanan dan taufik yang Allah berikan kepada seseorang. Keberadaan kita dalam majelis ilmu ini juga salah satu bukti kalau Allah mencintai kita. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepada dia. Kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk kemudian cinta majelis ilmu, cinta hadir ke dalam majelis ilmu, dan Allah akan memberikan anugerah pemahaman agama kepada dia. Maka kita katakan alhamdulillah atas nikmat ini. Tanda bahwa Allah mencintai kita, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Itu yang harus dipahami betul-betul. Karena sebagian orang dia berhenti sholat gara-gara apa? Gara-gara hidupnya nggak nyaman di dunia ini. Dia bilang rugi saya sholat. Sudah sholat bertahun-tahun tetap miskin aja. Udah berhenti aja sholatnya. Ada sebagian orang seperti itu. Udah capek-capek. Dikira seperti itu. Sehingga sebagian orang berhenti berbuat baik. Dia berhenti sholat. Gara-gara hidupnya di dunia ini tidak kunjung kaya. Dia nggak kunjung nyaman dalam kehidupan di dunia ini. Akhirnya apa? Berhenti untuk menjadi orang baik. Wal'iyadu billah. Hadirin rahimakumullah. Jadi harta yang melimpah, yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang, itu sesungguhnya juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian, apakah kemudian kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut, atau justru kufur terhadap nikmat? Kebanyakan orang dia kufur terhadap nikmat. Diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya, dia tidak keluarkan. Diperintahkan dia untuk bisa berinfak untuk fisabilillah, berinfak di jalan Allah, untuk jihad fisabilillah, berjuang dalam agama dengan hartanya, dia nggak mau keluarkan meskipun sedikit pun. Hanya untuk kemewahan dia, hartanya melimpah, mengeluarkan sepeser uang misalnya hanya sekedar untuk membantu sedikit pun, dan itu tidak mengurangi kekayaan dia, dia pun tidak mau. Banyak fakir miskin yang nggak makan, nggak minum, tetangganya kelaparan, dia biarkan. Banyak orang yang seperti itu. Itu artinya dia nggak tahan ujian harta. Harta itu juga ujian. Untuk apa? Ujian itu untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada manusia siapa yang sabar dan siapa yang nggak sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini ada catatan penting. Nah, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu itu menguji manusia, itu liyudhhira halahu linnas, untuk memperlihatkan keadaan dia kepada manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu. Karena ujian itu terkadang untuk pada umumnya untuk agar yang menguji itu tahu kemampuan seseorang. Kalau misalnya kita adakan ujian di pondok atau ujian di sekolah, apa tujuan ujian itu? Sebagian ujian itu fungsinya adalah untuk mengetahui kemampuan dari siswa, karena gurunya belum tahu bagaimana kemampuan siswa, maka kemudian diuji.
Nah, setelah hasil ujian itu diperiksa oleh guru, kemudian guru menjadi tahu, oh dia kemampuannya sampai di sini, oh dia kemampuannya sampai di sini. Ada sebagian ujian itu memang bukan untuk mencari tahu, tetapi untuk memperlihatkan kepada yang lain. Kalau ujian di sekolah itu atau ujian di pondok, rata-rata yang kedua ini, bukan yang pertama. Tapi kalau ujian masuk, misalnya seseorang masuk ke pondok, kemudian ada ujian, itu fungsinya adalah untuk mengetahui kemampuan dari anak tersebut. Nanti akan ditaruh di kelas tahdiri, persiapan, atau diletakkan di kelas 1 atau kelas 2 setelah ujian itu, karena kita nggak tahu kemampuan dia, maka diuji sebelum dia masuk. Tapi kalau sudah ujian semester, misalnya semester ganjil, semester genap, itu rata-rata guru memberikan ujian bukan untuk mengetahui kemampuan. Karena kalau kemampuan anak itu sudah tahu sehari-hari. Saya misalnya sebagai seorang guru itu sudah bisa memberi nilai murid saya satu persatu. Oh ini nilainya 8, ini semester nilainya 6, ini 5, ini 4. Itu sudah bisa. Kenapa? Karena yang real itu justru yang harian itu. Sehari-hari ketika kita tanya dia bisa, setiap kita tanya bisa, setiap kita tanya yang ini, setiap kita tanya nggak bisa, kadang enggak. Sebenarnya kita sudah tahu. Tapi kenapa ujian? Untuk diperlihatkan kepada yang lain, kepada siswa yang lain, kemampuan dia, agar dia nanti nggak protes. Kalau nggak ada ujian kan tiba-tiba rapotnya yang ini 999, yang ini 6, 7, misalnya yang ini nilainya 4, kamu bisa protes kepada saya. Bisa protes, kenapa saya kok nilainya 4? Kenapa saya ini kok nilainya 3? Kamu bisa protes. Tapi kalau ada ujian, langsung inilah nilai kamu 4. Ini salah, ini benar, ini salah. Langsung kamu akan diam. Nah, jadi ada kalanya ujian itu untuk kita cari tahu kemampuan. Ada kalanya ujian itu bukan untuk mencari tahu, tetapi untuk diperlihatkan kepada yang lain, kepada dia dan kepada orang lain. Nah, ketika dikatakan Allah menguji manusia, itu bukan untuk ingin tahu. Bukan Allah itu nggak tahu kemampuan seseorang, orang itu sabar apa enggak ya kalau diberi harta, dia sabar enggak ya kalau diberikan kemiskinan. Bukan Allah nggak tahu, pingin tahu, biar tahu maka diuji, bukan begitu. Tetapi ketika Allah memberikan ujian kepada seseorang, itu adalah liyudhira halahu linnas, untuk memperlihatkan sifat dia, keadaan dia kepada manusia, agar orang tahu seperti apa dia itu. Bukan agar Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Kenapa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ilmu yang azali dan abadi. Ilmu yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, ilmu yang tidak berubah-ubah, tidak seperti ilmu makhluk. Allah Subhanahu wa taala ilmunya azali dan abadi. Dengan ilmunya yang azali abadi, yang tidak berubah-ubah, yang tidak didahului oleh ketidaktahuan, itu Allah mengetahui segala sesuatu. Enggak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak dikatakan tidak tahu kemudian ingin tahu, tidak dikatakan seperti itu, karena ilmu Allah itu bukan ilmu yang hadis, bukan ilmu yang baharu, tetapi ilmu yang azali, yang tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah. Nah, ini penting untuk diterangkan berkaitan dengan permasalahan akidah. Allah bersifatan ilmu, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, yang semua sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun,
Ilmu Allah juga azaliyun abadiyun. Azali artinya tidak berpermulaan, abadiyun tidak berpenghabisan, artinya tidak berubah-ubah. Azali tidak didahului oleh kebodohan, bukan dulu nggak tahu kemudian jadi tahu. Sebelum diberi harta nggak tahu, setelah diberi harta, oh baru tahu ternyata dia setelah diberi harta itu begini. Enggak seperti itu. Tapi yang menjadi tahu siapa? Kita menjadi tahu. Kita misalnya ada seseorang dulu waktu miskin dia rajin sholat misalnya. Ketika sekarang sudah kaya raya, ternyata dia sekarang malah sibuk dengan hartanya, nggak sholat lagi. Yang jadi tahu siapa? Kita, manusia yang menjadi tahu tentang keadaan orang itu. Allah memperlihatkan sifat dia yang sebenarnya kepada kita dengan menguji orang tersebut. Jangan sampai diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui kemudian memberikan ujian untuk mencari tahu. Tidak boleh diyakini seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Sedangkan apabila Allah itu menguji dia dengan kefakiran, faqadara alaihi rizqahu, kemudian Allah itu menyempitkan rizki dia. Jadi dia dijadikan oleh Allah sebagai orang yang fakir, yang sempit rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, ay ahanani, ay hadzal hawanu minhu li hina adzallani bil faqri. Dia akan mengatakan Allah itu merendahkanku ketika dia miskin. Ini siapa ini? Orang kafir. Orang kafir. Tapi ada orang Islam yang memiliki sifat orang kafir. Dia mukmin, tetapi ada sebagian yang parameternya itu harta benda. Parameter kebaikannya dalam pandangan dia itu harta benda, karena dia nggak pernah belajar mungkin ilmu agama, sehingga dia masih pandangannya itu adalah pandangan kebaikan itu adalah kekayaan. Ketika tadi diberikan kekayaan, dia mengatakan Rabbi akramani, Tuhanku sudah memuliakan aku dengan dikasih harta, kata dia. Ketika dia dijadikan sebagai orang yang miskin, fakir, sempit rezekinya, dia mengatakan Rabbi ahanani, Tuhanku sudah merendahkanku. Tuhanku telah merendahkanku dengan menjadikan aku sebagai orang yang fakir. Maka kalla rad'un laisal ikramu bil ghina wal ihanatu bil faqr wa innama huwa bi ta'ati wal ma'siyah wa kuffaru makkah la yantabihuna lidzalika li'anna man la yu'minu bil ba'thi fal karamatu 'indahu ziyadatud dunya wal hawanu qillatuha. Ini kalla ini adalah sebuah bantahan, enggak seperti itu. Enggak seperti yang dikatakan oleh orang kafir. Kemuliaan itu bukan pada kekayaan. Kalau Allah memuliakan seseorang itu bukan dengan membuat orang itu kaya. Kerendahan itu bukan dengan kefakiran. Bukan kalau Allah itu ingin merendahkan seseorang maka Allah kemudian menjadikan orang itu fakir. Enggak. Jadi seseorang itu fakir atau seseorang itu kaya, itu bukan ukuran kebaikan bagi seseorang. Yang kasihan itu kita, ya sebenarnya kasihan juga. Setiap orang, semua orang yang dia tidak beriman kepada Allah, kasihan kepada mereka. Karena
dia akan celaka nanti di akhirat. Tapi kita dalam kehidupan di dunia ini ada orang hidupnya miskin sekali, bahkan susah payah dalam kehidupan. Tapi sudah seperti itu dia nggak diberi iman juga. Sudah hidupnya melarat di dunia, serba kekurangan, rumah aja nggak punya, gelandangan di jalan-jalan. Udah seperti itu kita lihat dia nggak beriman juga. Kadang dia katanya muslim tapi nggak pernah sholat, sudah nggak punya harta, nggak punya kekayaan, semua serba kurang, udah nggak pernah sholat lagi, halal haram nggak tahu, majelis ilmu nggak pernah datang. Ada kita saksikan di sebagian orang di antara di sekitar kita temukan orang seperti itu. Itu sudah di dunia kacau, celaka, di akhirat juga kacau, dia celaka juga. Ada juga sebagian orang yang hidup mewah di dunia ini tetapi dia kafir. Itu juga celaka. Itu seperti tadi kita katakan seakan-akan dia nggak dikasih apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian orang kaya, sudah kaya, kemudian dia juga diberikan nikmat iman dan takwa. Kehidupannya mewah, mewah artinya rizkinya itu luas, lancar. Sudah begitu dia beriman, rajin belajar ilmu agama, paham lagi ilmu agama. Sudah seperti itu takwa lagi dia, yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan. Fasilitas, nah itu yang diimpikan oleh banyak orang. Jadi sudah fasilitas duniawi tercukupi, semua kebutuhan tercukupi, sudah begitu dia paham lagi ilmu agama, alim lagi, ilmunya sangat luas, juga mudah dalam pengamalannya. Udah orang ini diberikan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ada juga orang yang tadi itu dia miskin, fakir, tetapi dia diberikan nikmat iman. Dia diberikan nikmat taufik, sehingga dia bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Macam-macam tipenya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan iman dan keistiqomahan di dalam mengamalkan syariat Islam, sehingga kita mati dalam keadaan sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di sini sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ketaatan, dan kehinaan itu ada pada kemaksiatan. Orang-orang kafir itu tidak la yantabihuna lidzalika. Mereka tidak ngeh dengan hal itu. Tidak sadar dengan hal yang seperti itu, bahwa ukuran kemuliaan dan kehinaan seseorang itu bukan pada harta benda. Orang kafir maka tidak melihat itu karena mereka memang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Jadi sehingga mereka beranggap ketika harta benda mereka itu bertambah, maka bertambah kemuliaan seseorang. Ketika harta benda mereka berkurang, maka bertambah juga atau berkurang juga kemuliaannya. Ini yang kita sayangkan ya, Ini penting sekali bagi kita umat Islam. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata masih banyak orang yang berpandangan seperti orang kafir ini. Kalau orang itu nggak kaya, itu kurang dihormati. Tapi kalau orang kaya, itu luar biasa penghormatannya. Kalau misalnya ada tamu, dia bawa mobil mewah misalnya, maka kalau menyambut luar biasa, dia memuliakannya luar biasa, seakan-akan yang datang itu wali. Tapi kalau yang datang itu orang fakir, meskipun dia orang yang taat,
Kadang nggak dibuka-buka pintunya, kadang dibiarkan terlantar dulu, baru dibuka. Sudah begitu tidak begitu menyenangkan dia dalam menyambutnya. Itu kan seakan-akan dia anggapannya itu kemuliaan itu pada harta. Kemuliaan itu ada pada apa? Pada harta. Dalam pandangan dia seakan-akan seperti itu. Sehingga sekarang banyak, ini juga sesuatu yang apa ya, sesuatu tren yang terjadi pada masa sekarang yang kita lihat. Sekarang banyak para kiai itu yang juga berlomba-lomba untuk membeli kendaraan-kendaraan yang mewah. Kalau dulu seseorang dengan ilmunya itu dimuliakan, dihormati, sekarang enggak, zaman sekarang ini. Kalau ada kiai kok datang dengan membawa kendaraan yang mewah, itu penghormatannya luar biasa. Coba kalau ada kiai misalnya diundang, dia datang dengan membawa sepeda ontel misalnya, maka tidak dianggap oleh orang itu. Tidak dikawal, tidak dianggap orang biasa. Padahal dengan ilmunya dia mulia. Ini Ini sebuah tren yang menyedihkan ya, yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga sekarang seakan menjadi tuntutan bagi orang-orang yang berilmu itu juga untuk kaya juga. Sehingga banyak orang berilmu itu sibuk juga bagaimana bisa memiliki kendaraan yang mewah, agar nanti kalau dia datang untuk ceramah itu dianggap, dimuliakan, dihargai, dan seterusnya. Padahal semestinya nggak kayak begitu, tapi itulah karena masyarakat banyak yang pandangannya keliru, sehingga menjadikan seperti itu. Kan ini memprihatinkan kondisi yang seperti itu. Semestinya apa? Semestinya dibalik, kemuliaan itu ada pada keimanannya, ketakwaannya, ilmunya. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pandang ini harus dirubah, cara pandang yang keliru harus dirubah, dikembalikan kepada yang sebenarnya, bahwa kemuliaan, kehinaan seseorang itu parameternya bukan harta, bukan harta. Harta ini sudah sungguh luar biasa. Pengaruhnya kepada seseorang itu luar biasa. Bahkan orang sekarang ini, di zaman sekarang ini, tentu tidak semuanya ya, tidak semuanya. Orang kaya itu yang berkuasa. Pada masa sekarang ini orang kaya ini yang berkuasa mengatur segala-galanya. Bahkan para pemimpin, para penguasa negara, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, apa pemimpin-pemimpin yang lain, hakim dan seterusnya, itu semuanya di bawah telapak kakinya para miliarder, para milioner, orang-orang yang kaya raya. Itu yang ngatur mereka. Mau ini, mau itu, yang ngatur itu orang kaya. Karena yang menjadikan mereka jadi pejabat-pejabat itu juga orang kaya itu, yang membiayai mereka bisa maju, itu mereka. Sehingga semua yang ngatur itu orang kaya. Kalau itu masih sedikit wajar. Bahkan sebagian sekarang kiai pun yang ngatur orang kaya. Jadi orang kiai mau berfatwa apa diatur oleh orang kaya. Kamu nanti ngomong begini, ini uangnya misalnya. Jadi fatwa bisa berubah di tangan orang kaya. Ini sekarang seperti itu modelnya. Bahkan sedikit di antara para kiai itu yang bisa berpegang teguh kalau dibawakan uang yang banyak. Kalau sudah nanti saya belikan mobil mewah misalnya, sudah goyah itu. Meskipun dia kiai itu goyah. Itu kekuatan harta itu seperti itu. Kekuatan harta.
Karena itu harus waspada, harus waspada. Kita di zaman akhir ini kita harus waspada. Jangan sampai kita menjual agama, artinya merubah hukum agama disebabkan oleh pengaruh dari harta benda. Kekuatannya luar biasa, harta benda ini kekuatannya luar biasa, sehingga disebut mal, karena bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Harus diwaspadai. Nah, demikian, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.